wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Merisa Susanti. Saya adalah seorang guru di SDN 196 Sukarasa, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik bagaimana membimbing mahasiswa PPL PPG Prajabatan dengan menggunakan strategi OMAR. Apa itu strategi OMAR? Strategi OMAR dimulai dengan huruf O, yaitu observasi. Kemudian dilanjutkan dengan merencanakan, aksi, dan refleksi. Bagaimana implementasi strategi OMAR dalam membimbing mahasiswa PPL PPG Prajabatan? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ini adalah lapangan sekolah kami, kebetulan ada dua, di bawah dan di atas, untuk melakukan kegiatan-kegiatan sekolah seperti upacara dan juga pembiasaan yang lainnya. Selain itu juga digunakan untuk olahraga anak-anak selain di aula. Jadi kita punya dua lapangan di sini. Ibu, saya Gracia Putri, izin bertanya terkait manajemen kesiswaan. Dan di sini bagaimana kebutuhan strategi itu tercermin dalam tujuan satuan pendidikan? Oke, baik. Ya, kebutuhan peserta didik kami jadikan sebagai visi misi sekolah. Nah, visi sekolah kami adalah terwujudnya insan berkarakter profil pelajar Pancasila yang ideal. I-nya untuk inspiratif, D-nya demokratis, kemudian E-nya empati, A-nya agamis, A-nya literat. Selain itu juga kami berharap karena kami adalah sekolah adiwiyata dan memiliki banyak kelebihan terutama area hijau, maka kami juga mengharapkan peserta didik kami adalah orang-orang yang berwawasan lingkungan yang sehat. Iya, oke anak-anak, sudah siap melakukan gerakan dasar tari? Sudah. Sebelumnya ada yang sudah belajar apa saja gerakan tari, mulai dari gerakan tangan. Ada yang tahu nggak kalau tangan ibu begini? Ada yang tahu namanya apa ini? Coba yang tadi sambil bergerak ya. Oke, kalau begini ada yang tahu namanya apa? Ini setelah saya melihat kegiatan observasi di kelas, saya sebelumnya belum memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan mengajar di kelas. Nah, kemudian setelah melihat dari apa yang diterapkan di kelas, itu merupakan hal yang sangat baik tentunya. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana cara untuk mengkondisikan peserta didik pada saat pembelajaran yang baik itu seperti apa dan bagaimana? Benar Dina, sebelumnya memang belum punya pengalaman mengajar sama sekali. Ibu sebelumnya belum pernah mengajar dan belum memiliki pengalaman dalam mengajar. Nah, kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami, gitu, yang pertama adalah kita harus mengenal karakter anak, kemudian juga pengetahuan dan kemampuan mereka, gitu ya. Nah, selain itu juga pemilihan metode ya, tidak melulu satu metode yang monoton, gitu ya. Ada variasi gitu ya dalam menentukan metode atau model pembelajaran. Baik Ibu, terkait dengan modul pembelajaran untuk pembelajaran itu sendiri yang baik itu seperti apa dan bagaimana? Yang baik itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan, gitu. Yang sesuai kebutuhan artinya apa? Kita sudah mengetahui kebutuhan dasar dari anak-anak, gitu ya. Mereka ada di level mana, selain itu juga disesuaikan dengan program yang sudah dibuat oleh sekolah, gitu. Nah, adapun modul sendiri itu kan minimal ada 3 komponen inti ya, mulai dari tujuan, kemudian langkah-langkah, dan ada asesmen. Dari tiga komponen ini dilengkapi dengan bahan ajaran. Bahan ajarnya ada KBD, kemudian ada bahan bacaan peserta didik, dan ada komponen-komponen yang lainnya. Nah, karena kita menggunakan kurikulum merdeka itu tidak boleh terlepas dari yang namanya capaian pembelajaran. Nanti dari capaian pembelajaran ini di breakdown menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai, gitu ya. Baik Ibu, ini terkait dengan modul yang telah saya rancang. Pada mata pelajaran matematika, terkait materi dengan pecahan dan desimal pada kelas C yaitu kelas 6.
Untuk capaiannya itu tersendiri yaitu terkait dengan peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan termasuk pecahan campuran, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Tujuan pembelajaran itu sendiri, saya mengambil didik mampu memahami pecahan dengan bilangan asli masuk ke kompetensi C2. Kemudian peserta didik mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian bilangan asli dengan pecahan, yang mana hal ini masuk ke C4. Kemudian terkait dengan model pembelajaran yang dirancang, yaitu mengambil model pembelajaran problem based learning. Menurut saya tujuan pembelajarannya sudah bagus dan ini sudah ada pengembangannya, tidak hanya ada di level C2 dalam memahami, tapi juga sudah bisa ada level yang di atas rata-rata, yang maksudnya yang higher order thinking skill, yaitu memecahkan masalah sehari. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan perkalian bilangan asli dengan Oke, nah sebelum kita ke kegiatan materi, untuk menentukan pecahan dari gambar yang pertama itu berapa pecahannya? Oke, 1 per 6. Oke, kenapa 1 per 6? Karena yang di akhir itu 1. Dan keseluruhannya ada berapa? 6. Oke, sampai sini paham nggak cara menentukan pecahan? Alhamdulillah ya, tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang kita coba melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Nabila. Bisa tolong sebutkan 3 hal positif yang sudah dilakukan, kemudian 2 hal yang perlu diperbaiki, kemudian 1 lagi langkah ke depan untuk perbaikan yang akan dilakukan oleh Nabila. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, terkait dengan 3 hal positif yang telah dilakukan pada saat pembelajaran, dapat ditarik bahwa penggunaan media pembelajaran. Nah, media ini dapat memberikan kemudahan bagi saya untuk menjelaskan konsep materi kepada kelas lain. Kemudian untuk 2 hal yang perlu menjadi catatan atau perbaikan bagi diri saya itu terkait dengan soal evaluasi. Yang mana soal evaluasi ini perlu ditingkatkan menurut pendapat saya karena dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat pemahaman konsep serta pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Begitu untuk perencanaan tindak lanjut itu lebih kepada time manajemennya, yang mana time manajemen ini sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan semua peserta didik itu dapat mengikuti dan memahami materi dengan baik seperti ini. Dan sepertinya catatan kita juga tidak jauh berbeda ya. Kenapa saya mulai dari hal yang positif? Karena saya berharap dengan mengemukakan hal yang positif itu bisa memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nabila itu terkait media gitu ya. Dengan media yang bervariasi yang digunakan dalam pembelajaran, saya melihat anak-anak bisa lebih cepat dan mudah memahami materi yang disampaikan oleh Bu Nabila. Jadi harapannya ke depannya tadi kedua hal itu ya, eksplorasi kemampuan anak, kemudian interaksi antar peserta didiknya bisa ditingkatkan lagi. Tapi selebihnya sudah lebih sekali. Saya senang belajar bersama guru PPL karena mudah dipahami, seru, dan asik. Terutama saat belajar bersama kelompok mengerjakan proyek. Strategi Omar yang diperkenalkan oleh Ibu Desi sangat membantu peran kami sebagai guru pamong dalam membimbing mahasiswa PPL PPG Prajabatan. Pengalaman PPL di SDN 196 Sukarasa ini tentunya sangat berharga, memberikan kesempatan bagi saya untuk berkembang dan belajar di lingkungan yang inspiratif. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru, terutama dalam perancangan pembelajaran, di mana pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan diterapkannya strategi Omar pada saat pendampingan oleh Bu Desi terhadap mahasiswa PPL PPG, menghasilkan sosok-sosok yang direflektif, kemudian berbasis data ketika berbicara, berbasis teori, dan apa yang disampaikan oleh mahasiswa bimbingan Bu Desi itu sangat komprehensif dan sangat ilmiah, disertai dengan daya dukung yang kuat. Itu kebanggaan saya pada Bu Desi. Mudah-mudahan Bu Desi sukses ya dan mendapatkan yang terbaik.